Halo, kembali lagi di channel Mr. Sumadi. Nah, di kali ini kita akan mencoba membuat media pembelajaran ya yang interaktif ya dan inovatif tentunya ya menggunakan Google Site. Nah, yang seperti tertampil di layar ini contoh media pembelajaran yang sudah dibuat ya. Jadi sangat powerful ya media pembelajaran menggunakan Google Site. Nah, kita coba testing ya. Jadi ada tujuan, kalau kita klik nanti akan masuk ke tujuan ya. Kemudian kita bisa back lagi. Kemudian kita klik materi sama, jadi masuk ke materi. Kemudian kita bisa back lagi. Ya, nanti ada video, kemudian ada simulasi, kemudian ada evaluasi. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi penasaran bagaimana cara membuatnya? Nah, kita sama-sama akan membuat ya. Yang pertama kita harus menyiapkan aset ya, aset gambar, kemudian materi ya otomatis kita siapkan. Jadi di sini saya coba, nah di komputer udah saya siapkan ya di laptop ini. Ini ada ikon gambarnya, kemudian ada gambar untuk materi, ya kemudian materi itu sendiri ya atau kontennya. Nah ini semua kalau kita sudah siapkan, ya kita upload ke Drive. Ya kita upload ke Drive. Nah kita klik, kita buka ya browsernya tentunya yang pertama, kemudian kita masuk ke Drive. Nah, di sini posisinya sudah login ya, akun. Kebetulan menggunakan akun belajar.id. Ya, kalau sudah posisi login, kita masuk ke Drive. Nah, kita klik Google Apps, kemudian kita klik Drive. Nah, kemudian kita upload. Nah, kita klik New, kemudian karena satu folder, kita pilih folder upload. Oke, ini folder upload. Klik upload. Nah, posisi kita tunggu biar terupload. Oke, ini udah ada centang berarti sudah terupload ya. Kita cek. Nah, kita cek. Nah, di sini kita klik. Nah, ini folder yang barusan kita upload. Nah, sudah ada materi ya, gambar, kemudian gambar materi sudah ada. Nah, kalau sudah kita masuk ke langkah berikutnya yaitu membuka Google Site. Nah, membuka Google Site itu ada dua macam. Bisa kita mulai dari Google Apps. Ya, ini ada Google Site, silakan. Atau lewat New, kemudian More, kemudian kita klik Google Site. Ya, kita klik saja. Nah, ini tampilan awal ya untuk Google Site. Itu ini ada untitled site, yaitu ini nama untuk file nantinya, file Google Site-nya. Saya buat misalnya bahan ajar IPA, bahan ajar IPA atom misalnya. Nah, kita klik, di sini muncul otomatis di nama Google Site-nya, tapi bisa kita rubah. Saya ganti media pembelajaran IPA. Nah, ya kita bisa buat. Kemudian ini bisa kita letakkan logo ya. Kita bisa letakkan logo. Saya klik saja. Nah, saya mau kasih logo biar menarik. Saya pakai yang extensionnya GIF biar bergerak. Jadi selain kita pakai yang JPEG atau PNG, bisa kita pakai logo yang bergerak. Oke.
Oke, ini sudah, ini bergerak ya. Kemudian saya tutup dulu. Nah, ini tadi untuk menamai filenya, kemudian menamai Google Site-nya, kita kasih logo. Nah, menu yang lain yaitu yang utama ada insert, berarti apapun yang akan kita masukkan ya di area Google Site itu bersumber dari sini ya. Mulai dari teks, kemudian image, embed, drive, layout, kemudian collapsible text, table of content, image carousel, button, divider, placeholder, YouTube, calendar, map, doc, slide, sheet, form, dan chart. Nah, ini nanti bisa dimasukkan. Kemudian di sini ada page, yaitu kita untuk menambah menu. Nah, nanti di sini. Kemudian theme atau tema. Nah, saya akan merubah tema. Ya, ini tema awalnya itu pakai simple, saya pakai vision sekarang. Nah, berubah. Ya. Nah, di sini saya akan men-setting dulu di bagian header-nya. Nah, saya rubah image ini, bawaannya saya rubah. Bisa diupload dari laptop atau komputer, bisa kita image yang sudah disediakan. Nah, ini untuk mengganti header. Biar sesuai tema, saya pilih yang ini. Kemudian kalau sudah kita checklist, kemudian kita select. Nah, berubah. Nah, warna ini bisa nggak diubah? Bisa ya. Jadi ini Vision pakai ini bisa nih warnanya. Nah, bisa ini, bisa diubah-ubah warnanya. Nah, kita pakai ini saja boleh. Nah, kalau sudah di sini judulnya saya rubah menjadi yang lebih menarik. Yuk belajar atom, belajar materi atom, kemudian molekul dan ion. Oke, kalau kebesaran ya bisa kita blok, kemudian kita kecilkan. Nah, kecil, kemudian mungkin tulisannya boleh kita rubah ya, sesuai selera. Nah, ini kita bold, kita besarkan lagi. Nah, boleh seperti ini. Oke, kalau sudah, tarik ke sini. Kemudian saya akan tambahkan juga seperti logo di sebelah sini. Ya. Jadi saya klik insert, kemudian di drive, karena sudah tersimpan di drive. Kemudian saya cari ini. Nah, ini ya. Saya klik, kemudian saya insert. Nah, di bawah bisa kita naikkan ke atas. Tinggal kita klik, kita sorot, taruh di atas. Nah, kita besarkan. Oke, sudah jadi. Nah, ini sudah kita setting di bagian header. Kemudian langkah selanjutnya membuat menu, ya, menu di sini. Pakai page, ya, membuat menu pakai page. So, ini tulisannya boleh kita ganti, karena untuk judul berarti biar besar ya, nampak besar. Ini berarti kita kecilkan aja tulisannya. Ke Arial. Oke, kita pakai ini aja. Oke.
Oke. Oke, kalau sudah, tambah menu. Ya, menunya tadi kita lihat di contoh ada home, tujuan, materi, video, simulasi, dan evaluasi. Kita tambah home. Home sudah ada. Jadi kalau kita misalnya sudah terlanjur, berarti kita tinggal di properties untuk mengedit ya. Ganti tujuan. Oke. Bisa kita copy seperti ini. Nah, bisa kita copy. Duplicate seperti ini. Tinggal kita ganti materi. Ya. Nah, jadi tujuan, kita ganti tujuan ini. Kemudian di materi, kita ganti materi. Nah, atau kita bisa menambahkan juga dari sini. Ya, kita klik video. Oke. Jadi kalau menambahkan materi langsung dari sini ya akan sesuaikan. Kalau kita ketik video berarti nanti sininya video. Kalau copy berarti nanti keterangannya sesuai dengan yang di copy di sini. Nah, di sini video posisinya sesudah materi pengennya. Tinggal ini tarik saja, tarik ke bawah. Nah, materi akan di atas. Saya klik lagi simulasi. Nah, simulasi. Oke, kita simulasi. Saya tarik juga di sini setelah video. Kemudian yang terakhir evaluasi. Nah, evaluasi juga saya akan tarik ke bawah. Nah, udah home, tujuan, materi, video, simulasi, dan evaluasi. Nah, ini udah jadi ya menunya. Nah, menunya sudah jadi. Kemudian, kalau udah jadi seperti ini, kita langkah selanjutnya masuk ke insert di bagian layout. Kita akan membuat seperti ini. Nah, kita akan buat seperti ini. Ya, menambahkan gambar icon menu ya. Jadi saya pilih di layout ini yang ini gambar dan keterangan di bawahnya ada tulisan. Saya klik. Nah, di sini ada 4, jadi harus ditambah. Ya, harus ditambah lagi. Nah, cara menambahnya boleh kita copy dari sini ya, duplicate. Kita copy saja. Nah, tapi butuhnya cuma 6. Jadi yang 2 harus kita hapus. Kita klik saja, hapus, klik, hapus. Nah, tinggal ini kita harus kecilkan dulu. Ya, ini kita harus kecilkan dulu. Oke. Oke. Oke, kita harus kecilkan dulu. Nah, oke, kita kasih atur. Nah, yang ini juga kita kecilkan dulu. Lalu kita masukkan, tinggal klik, tarik ke atas. Ini kecilkan. Tinggal klik, tarik ke atas. Oke. Nah, ini posisinya belum sama, tinggal kita samakan aja. Oke, kita samakan aja. Nah, usahakan ini harus satu lingkaran biar bisa diedit. Nah,
Kalau udah seperti ini, ya, baru kita masukkan gambarnya. Atau kita buat dulu keterangannya, ya. Home. Oke, kemudian tujuan, materi, kemudian video, kemudian simulasi, yang terakhir evaluasi. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita menambahkan ikon gambar. Ini ada tanda plus, tinggal kita klik saja. Kemudian saya ambil yang ada di Drive, ya karena sudah diupload. Nah, home, saya pilih ini home, saya masukkan. Oke, kemudian tujuan, sama, Drive. Tujuan pakai ini. Nah, kemudian materi, tinggal klik plusnya. Oke, materi gambar buku dan video. Video pakai ini. Kita klik insert. Simulasi. Klik. Simulasi pakai ini. Nah, satu lagi evaluasi. Evaluasi pakai ini. Pakai ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal membuat link, ya, membuat link, yaitu kalau home tetap di depan, ya nanti bisa juga kita kasih link. Kita ke tujuan. Jadi tujuan ini nanti masuk ke sini, tujuan. Oke ya. Saya klik gambarnya. Nah, klik gambarnya. Kemudian kita klik insert link. Pilih tujuan. Nah, langsung muncul. Nah, kalau sudah, kita klik apply, jangan lupa. Oke, sudah ada mengeling. Kemudian kita klik materi. Nah, sama klik 2 kali biar, atau klik gambar seperti ini ya, biar muncul menu yang di atas. Kita klik link, kita pilih materi. Kita apply. Nah, kita klik di video seperti ini, klik lagi biar digambar, kemudian insert link. Pilih video. Kita apply. Kemudian simulasi, kita klik. Nah, biar gambar saja kita klik lagi sekali lagi. Nah, baru kita biar muncul menu di atas, kita klik insert, kita pilih simulasi. Kita apply. Begitu juga evaluasi. Nah, ini sudah jadi. Nah, sudah jadi. Cara kita mengetesnya, kita preview. Nah, misalnya kita klik tujuan. Nah, dia akan masuk ke tujuan. Tapi belum bisa back ya. Tapi kita klik di home, baru bisa pulang atau kembali ke back. Nah, biar bisa jadi back, jadi di menu tujuan, nah kita blok. Ya, kita blok. Kemudian kita nanti dikasih link, ini klik insert link ya, ke home. Nah, saya klik play. Begitu juga menu yang lain, klik materi, kita blok materinya, tulisan materinya, kemudian ini insert link, diklik, pilih home.
Jadi dibuat home semua. Di video sama. Kita blok, kemudian pilih home. Kemudian di simulasi sama, kita blok, baru kita pilih home. Ini juga di evaluasi, kita blok, dan kita pilih home. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita preview lagi. Nah, ini lambang preview ya. Kita klik. Nah, di home. Nah, ini saya klik tujuan. Saya klik tujuan, balik ke home. Saya klik materi. Saya klik di materi biar back ke home. Nah, sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita mengisi materinya ya. Kita tinggal mengisi materinya. Nah, sebelum materi, nah, kita boleh menambahkan footer. Nah, jadi di halaman depan ini biar komplit dulu, kita tambah footer. Kita bisa tulis misalnya copyright 2021 misalnya. Create, nah, dibuat oleh by misalnya Sumadi. Oke, nah kita blok, bisa kita taruh posisi tengah. Nah, kita bold, kemudian bisa kita besarkan tulisannya. Nah, seperti ini. Ya, atau ini dibalik boleh. Create siapa, ininya di bawah. Nah, biar nggak putih kita ganti tema. Ya, penekanan 2 mungkin emphasis. Nah, atau kita bisa temanya pakai image yang sudah disediakan. Ya, kita pilih select image. Oke, saya pilih ini. Oke, nah sudah. Oke, ini sudah ada menu ya, kemudian ada footer, ada header atas. Nah, langkah selanjutnya baru kita masukkan materi. Nah, saya klik tujuan. Nah, di tujuan, tadi sudah saya siapkan materinya mau dari RPP ya, RPP, tapi saya menggunakan slide. Jadi saya akan menambahkan slide di bagian tujuan. Saya klik. Nah, ini ya, RPP Atom. Saya klik RPP Atom. Saya insert. Nah, jadi di tujuan ini saya menggunakan RPP. Nah, saya tarik ke bawah biar besar. Jadi semakin kita tarik berarti semakin besar RPP-nya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau kita preview ya akan kelihatannya seperti ini. Oke, ini RPP-nya. Nah, kalau sudah kita tutup. Kemudian ke bagian materi. Nah, kalau sudah tujuan kita ke materi. Nah, di materi juga sudah disediakan ya materinya. Di sini pakai Google Docs, saya klik. Materi Atom. Nah, ini Atom Google Doc. Nah, ini materi Atom Google Doc. Saya insertkan. Nah, ini materi Atom. Saya tarik ke bawah. Nah, dengan biar bisa di bisa kita insert Google Doc seperti ini ya, atau kita copy paste dari Google Doc langsung masuk ke Google Site. Nah, jadi bisa, tinggal kita pilih saja. Nah, di sini kemudian
Saya akan ngambil gambar. Oke, di insert, saya turun, saya ke drive, di materi, sudah ada gambar disiapkan. Nah, gambar untuk materi ini, ya, gambar untuk materi ini. Nah, misalnya susunan atom ya, saya taruh ini ya, either boleh, either di sini. Oke, nah ini untuk ya, biar sesuai tema. Nah, biar sesuai tema. Oke, tentang atom. Oke, nah ini sudah materi. Nah, kalau sudah di materi, kemudian masuk ke bagian video. Nah, di video bisa kita tambahkan dari YouTube. Nah, di sini saya klik YouTube. Saya ketik struktur atom. Struktur atau atom. Saya buat. Oke, ini udah muncul. Saya cari yang materi tentang atom. Materi atom. Oke, ini saya klik. Insert. Nah, kemudian saya ambil lagi videonya biar ada dua. Materi atom. Oke. Struktur ini teorinya, saya klik. Nah, berarti ada struktur atom dan teori. Nah, tinggal ditarik saja. Nah, sudah. Kemudian saya masuk ke simulasi. Nah, kalau sudah ada video, bisa saya masukkan simulasi. Nah, di simulasi ini nanti saya akan menggunakan fasilitas embed. Nah, mengambil dari ya materi ini yang diambil dari web head ya, pet simulation. Nah, saya klik ya, ini webnya. Kita klik. Kemudian saya pilih simulasi, kemudian saya pilih chemistry ya. Nah, ini muncul atom, saya pilih nih build atom. Nah, saya klik. Nah, caranya bagaimana? Biar simulasi ini masuk ke Google Site kita. Nah, di sini jangan lupa ada tulisannya embed atau sematkan biasanya. Nah, ini kalau bahasa Inggris berarti embed. Kita klik. Nah, muncul. Nah, muncul ini ya. Ini yang kita copy. Ya, ini yang kita copy. Klik kanan, copy. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke Google Site. Kemudian kita pilih embed. Nah, kemudian kita pilih embed code. Kita pastekan di sini. Nah, kalau udah pastekan, baru kita klik next. Nah, otomatis kita klik insert, baru akan masuk di Google Site kita. Kita lebarkan sesuai dengan ukuran tadi ya. Nah, ini sudah segini, baru kita besarkan. Nah, oke, ini sudah kita besarkan. Nah, oke, sudah jadi. Nah, ini disimulasi, jadi nanti interaktif ya. Jadi Google Site kita setelah diakses peserta didik, nah peserta didik nanti bisa melakukan percobaan secara mandiri ya. Nah, kita preview. Nah, di simulasi nanti seperti ini. Oke, kita klik atom misalnya. Nah, ini nanti kita ya, atau peserta didik bisa menambah proton, neutron menjadi hidrogen. Nah, ini akan lebih cepat menangkap ya peserta didik kita karena dia bisa melakukan
simulasi sendiri. Nah, kita tutup. Baru kita ke tahap akhir, yaitu evaluasi. Nah, tentunya di dalam media pembelajaran atau bahan ajar, ya mulai sudah kita menentukan bahan ajarnya apa, tujuannya untuk apa, kemudian materinya apa, membantu biar memahami materi, dibuatkan video ya melalui YouTube, kemudian biar peserta didik kita lebih paham lagi ya dan bisa melakukan percobaan sendiri, kita sediakan simulasi. Nah, yang terakhir, dari serangkaian bahan ajar tadi, dibuatlah sebuah evaluasi atau refleksi sejauh mana peserta didik memahami materi yang kita buat di Google Site. Nah, di evaluasi ini kita akan menggunakan Google Form. Nah, Google Form sudah disediakan ya di folder aset tadi. Saya tinggal cari Google Form, klik. Nah, ini soal atom tadi ya. Nah, saya klik saja soalnya, kemudian saya insert. Nah, ini udah saya sediakan soalnya. Nah, ini kan memanjang, tinggal kita atur saja. Kalau kita nggak biar nanti anak meng-scroll, jadi kita kecilkan boleh. Ya, jadi sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Kita buat evaluasi di Google Site. Nah, oke, sampai mana seperti ini. Jadi kalau kita preview, nah seperti ini hasilnya ya. Jadi anak nanti meng-scroll atau peserta didik kita meng-scroll untuk menjawab. Nah, kalau sudah, karena ini sifatnya latihan, boleh untuk hasilnya kita taruh di sini Excel-nya. Jadi tinggal saya mengsematkan sheet atau Google Sheet-nya ya. Saya klik sheet. Nah, ini tadi ya, respon. Kita klik, kemudian kita insert. Nah, otomatis akan muncul di bawah Google Form tadi. Nah, kita bisa atur ya, bisa kita kecilkan ya, menyesuaikan Google Form atau kita menyesuaikan seperti ini. Kita preview lagi. Nah, sudah jadi evaluasi. Nah, setelah semua sudah kita buat, ya, mulai dari home, tujuan, materi, video, simulasi, evaluasi. Nah, kita akan menghilangkan menu yang di atas, karena sudah diwakili menu yang di bawah ini. Caranya bagaimana menghidden atau menyembunyikan menu di atas? Kita klik lagi di bagian page atau halaman. Kemudian kita sorot, ya mulai dari evaluasi, kemudian klik hide from navigation, saya klik. Nah, hilang, tinggal simulasi, sama, hilang, video, kita klik, kemudian hide juga, kemudian materi, kita hide juga, satu lagi tujuan. Nah, kenapa home tidak? Karena home otomatis akan tersembunyi jika menu yang lain juga disembunyikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi media pembelajaran kita yang buat lebih elegan, ya. Artinya menu sudah tidak ada ganda ya, double, tapi sudah diwakili seperti ini. Nah, ini tujuan dan back. Oke. Nah, kalau sudah siap ya media pembelajaran yang kita buat seperti ini, langkah selanjutnya bagaimana peserta didik bisa mengakses media pembelajaran kita atau kita ingin meng-share. Jadi kita klik publish ya, klik publish. Nah, apa nama media pembelajaran kita? Nah, ini boleh bawaan dari judul Google Site kita. Kalau terlalu panjang boleh kita buat IPA misalnya, IPA atom misalnya. Boleh seperti ini. Oke. Nah, berarti kalau tanda checklist berarti belum ada yang membuat nama seperti ini ya. Nah, kalau sudah,
tidak berhenti sampai di sini saja. Di sini ada tulisannya who can view my site. Jadi kalau saya tidak rubah, berarti cuma domain SMB saja yang bisa melihat atau mengakses materi bahan ajar yang saya buat. Biar publish atau umum bisa melihatnya, saya klik manage. Kemudian saya klik change links. Kemudian saya ganti public. Nah, kalau ini aja berarti nanti yang punya domain belajar ID saja yang SMB bisa mengakses. Tapi kalau saya buat public, semua bisa mengakses. Nah, saya klik done. Oke. Kalau sudah, tinggal klik publish. Nah, saya view ya. Nah, ini media pembelajaran yang baru dibuat. Nah, tujuan ya. Kemudian back lagi, masuk ke materi. Nah, ini materinya. Ya. Kemudian back lagi, masuk ke video. Nah, bisa kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita back lagi, simulasi. Nah, yang tidak kalah kerennya di Google Site kita. Jadi bisa peserta didik ya atau siapa saja mengakses bisa melakukan simulasi. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu gurunya memberikan perintah ya. Berikan perintah kira-kira kalau berapa proton dan neutron untuk menghasilkan hidrogen. Nah, ini kan kalau kita tambah proton akan berubah menjadi helium dan seterusnya. Ya. Jadi akan lebih cepat ya peserta didik kita memahami ya elemen-elemen atau jenis atom ya dengan cara langsung mempraktekkan. Nah, ini simulasi, kalau sudah kita back baru evaluasi. Nah, evaluasi nanti silakan tulis nama, kelas, kerjakan, soal, kemudian nanti hasilnya bisa lihat di bawah. Oke, saya back lagi. Nah, di home ini bisa, di home boleh dikasih link, boleh tidak. Kalau mau kasih link tinggal kita copy nih, ini link untuk home. Kita bisa mengambil linknya jika sudah di-publish. Nah, di sini kita klik home, klik, langsung klik kanan, paste. Ini link untuk home. Play. Ya. Optional, artinya bisa dikasih boleh tidak ya, karena ini memang letaknya di halaman depan. Kita publish. Nah, kalau ada perubahan kita klik publish, kita klik publish lagi. Jadi perubahan itu akan berubah ya, jangan lupa. Kalau dirubah nggak klik publish, otomatis nggak akan berubah. Nah, oke, ini udah berubah. Kemudian kita akan melihat lagi, saya klik view. Dari sini boleh, atau ini link untuk hasil dari Google Site yang kita buat ya. Saya copy link, saya buka di tab baru, saya paste. Nah, oke. Sudah jadi ya, mudah-mudahan ya media pembelajaran ini menggunakan Google Site ya bisa dicoba ya bagi Bapak Ibu semua yang ingin membuat media pembelajaran menggunakan Google Site. Oke. Terima kasih banyak ya telah menyimak video tutorial ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Jangan lupa klik subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik lagi dan pengetahuan-pengetahuan yang baru.